وإلى حضرة النبي محمد وسلم، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الشافعي الدمشقي، نفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ya arhamar rahim. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya Masjid Jami' Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita mengawali majelis ini dengan menghadirkan rasa syukur kepada Allah yang terus-menerus dan tiada henti memberikan kita banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah menjadikan semua nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah dan juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, pada pertemuan pertama setelah Ramadan, saya akan mengkaji surah Ali Imran ayat ke-17. Dan yang menjadi referensi kami pada kajian malam hari ini adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yakni kitab yang berjudul Tafsirul Qur'anil Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-17 mensifati dari ciri-ciri orang yang bertakwa.
Dengan kata lain, Allah menyampaikan ciri dan karakteristik orang bertakwa. Sebagaimana kemarin, kita telah berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tujuan dari kewajiban puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pertanyaannya, ciri orang bertakwa itu apa? Maka dijelaskan pada ayat ke-17 dari surah Ali Imran ini, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang bertakwa itu disebutkan dalam firman Allah tadi, yang pertama pasti punya sifat as-sabirin. As-sabirin artinya adalah orang-orang yang sabar. Sabar yang dimaksud Allah bukan hanya kita bersabar ketika ditimpa musibah. Itu bahagian dari sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Misalkan musibah kematian. Sabar, iya itu benar. Tapi sabar bukan hanya ketika musibah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ay fi qiyamihim bit ta'ati wa tarkihimul muharramat. Sabar itu juga ada dalam kondisi ketika kita melakukan ibadah dan ketaatan. Harus sabar. Dan yang kedua, sabar dalam kondisi menahan diri kita dari keharaman atau semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar bukan hanya ketika datang musibah, dalam ibadah juga harus sabar. Dalam menjaga diri dari maksiat juga harus sabar. Sebagaimana puasa Ramadan kemarin ngajar ke kita untuk sabar. Dari subuh sampai maghrib kita menahan diri. Puasa itu kan artinya menahan diri. Al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi biniyatin mahsusatin. Itu definisi puasa. Menahan diri dari semua hal yang dapat merusak puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita sadar, saya sedang puasa ini, bahwa puasa adalah ibadah. Kita tidak makan, tidak minum, menjalankan ibadah puasa selama 30 hari kemarin. Itu lebih dari 13 jam. Itu berapa? Saya nonton YouTube, ada orang non-Islam iseng-iseng. Non-Islam. Nyubolah puji dia nak melok puasa, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Apa yang terjadi? Jam 1 siang nyerah nih, tidak tahan. Akhirnya batal. Berarti puasa itu berapa? Lalu mengapa bisa kita lalui kemarin? Bahkan bukan sehari, 30 hari bisa kita dawaikan. Sebab Allah hadirkan dalam diri kita sifat sabar. Sabar nih. Puasa ini ibadah, kita sabar lakukan. Kita sabar bahwa ketika puasa ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Makanya kita bisa menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dan ini berlaku selama 30 hari. Maka saya kira sudah sangat cukup Ramadan ngajar ke kita jadi wong sabar. Pembuktiannya sekarang. Ketika Ramadan sudah berlalu, masih tidak kita sabar. Sabar ketika ibadah. Sabar nunggui ustaz ceramah sampai selesai. Cuman setengah jam saya ceramah. Sabar. Sabar menahan diri dari godaan maksiat.
Scroll TikTok, goda anak buka yang porno, sabar. Tidak kita gawe ke, kita tahan diri kita. Itu baru orang yang lulus dari tarbiyah Ramadan kemarin. Tapi kalau sudah Ramadan ini berlalu, sekarang bakal masuk bulan Zulqa'dah. Bahkan jangan-jangan sudah Zulqa'dah hari ini. Tiba-tiba ketika Ramadan sudah lewat, balik lagi settingan awal. Nyetir mobil ugal-ugalan, diklakson uang sedikit, nak ribut. Ini terjadi, Pak. Saya lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube, banyak sekali wong ribut di jalan. Gara-gara klakson dikit, gara-gara senggolan dikit, akhirnya aku jotos. Sampai-sampai ada tempo hari kejadian, cap garpu dikeluarkan. Berarti betul jangan kawan itu. Mengapa ini terjadi? Emosi yang tidak terkendali. Mengapa emosi itu tidak terkendali? Karena dia tidak memiliki sifat sabar. Dusta kalau ada orang mengaku bertakwa tapi tidak sabar. Wong bertakwa pasti punya sifat sabar. Sabar ketika datang musibah. Sabar ketika menjalankan ibadah. Dan sabar ketika menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Allah menyebutkan was-shadiqin. Orang yang bertakwa itu pasti punya sifat as-sidq. Orangnya disebut as-shadiq. Artinya orang-orang yang benar. Bahasa lainnya orang yang jujur. Apa artinya? Berkesesuaian antara yang diucapkan dan yang diperbuat. Selaras antara yang diucapkan dan fakta yang terjadi. Itu jujur. Dan Ramadan sudah mengajar ke kita untuk jujur. Apa contohnya? Pernah dan bapak ibu ketika puasa kemarin dewekan di rumah. Anak masih sekolah, bini pergi ke pasar. Di rumah kita ada satu unit kulkas. Isi di dalam kulkas itu masih ada segelas es kacang yang dijual setalam oleh Ustaz Agus. Ini jam 2 siang, lagi puasa Ramadan. Kata uang kan, bini ke pasar, anak-anak masih sekolah, dewek di rumah. Buka kulkas ada es kacang yang nikmat sekali, yang dijual oleh Ustaz Agus di depan situ. Kalau bapak nak bukti, belilah besok, lemah. Kira-kira pertanyaannya, secara logika kita manusia, memungkinkan atau tidak kalau kita diam-diam buka kulkas, lalu kita minum es tadi? Bisa atau tidak? Bisa. Giliran bini balik, kakak masih puasa. Masih. Padahal tadi dia sudah minum es. Padahal tadi dia diam-diam sudah habis 2 batang jisamsu dia bisa. Ya kan? Tapi pertanyaannya, bapak-bapak di sini kemarin puasa Ramadan melakukan hal itu tidak? Tidak. Kenapa kita tidak gawe kenyang? Sebab kita jujur kepada diri kita, jujur kepada Allah, dan jujur kepada orang lain. Maka ini harus dipegang. Ketika Ramadan sudah berlalu, sifat jujur ini tetap usahakan melekat pada diri kita. Dalam semua hal. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, jujur, Pak. Contoh ya, dari hal yang paling kecil. Kalau ditelepon, misal Pak Ketua Masjid telepon, "Oi Dindo, di mana posisi?" Kalau kita masih di Simpang Polda, sebut di Simpang Polda. Jangan ketika ditelepon Pak Ketua Masjid, "Oi, siap Pak Ketua, sudah di depan SMK Kumba." Padahal masih di Simpang Polda. Ini dusta. Tapi kan dusta hal sepele, benar. Tapi kalau dusta, ketidakjujuran dibiasakan dari hal yang kecil, itu lama-lama akan menghantarkan pelakunya kepada kemunafikan. Sebab Nabi sebut, salah satu ciri dari orang nifak, munafik, adalah idza haddatsa fakadzaba. Kalau dia ngomong pasti berbohong. Berarti kebiasaan berbohong. Maka jangan biasakan.
Di akhir zaman ini wong yang jujur itu berharga. Ibarat intan permata di antara batu hitam. Itu di zaman sekarang. Maka ajarkan diri kita, istri, anak, sampai cucu kita untuk jujur. Jangan sekali-kali mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan sekali-kali ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau realita. Dan ini sudah cukup diajari puasa Ramadan kemarin selama 30 hari. Sekarang pembuktiannya, sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya, Anda bisa tetap jujur atau tidak. Insya Allah saya yakin kita di masjid ini jujur kan. Saya sampaikan ini supaya yang di luar sana dengar. Kalau berdagang, berdagang jujur. Kalau begawi, gawi ke borongan jujur. Jangan aspal dimakan, cor dimakan, koral dimakan. Jujur lakukan. Sebab dalam satu riwayat yang sahih Nabi mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu pasti membawa kepada kebaikan. Semua kebaikan. Baik kebaikan urusan dunia. Wong yang jujur itu tidak putus rezekinya. Pasti dikejar wong, dicari wong sebab dia jujur. Rezekinya terbuka lebar. Belum lagi akhiratnya, wong yang jujur itu ahli takwa, ahli surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu pasti akan membawa pelakunya ke dalam surga. Tapi kalau kita munafik, kita dusta, berbohong, dari kecil sampai urusan besar berbohong, maka kebohongan akan membawa kepada kemunafikan, dan kemunafikan jika tidak segera dicegah akan menghantarkan orangnya kepada kekafiran. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wal qaniti. Orang yang bertakwa pasti punya sifat al-qaniti. Disebut sebagai orang-orang yang teguh, istiqomah, yakni al-qunutu fit ta'atillah. Orang yang istiqomah, teguh pendirian dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak perhatikan sebelum bulan puasa kemarin, Pak, sebelum puasa datang, sebelum Ramadan tiba, banyak saya lihat masjid-masjid itu sholat isyaknya paling 1:00. Sholat subuhnya hanya 1 kadang-kadang tidak penuh di 1. Tapi di saat masuk malam pertama Ramadan, tiba-tiba sholat isya mendadak penuh cak semayang Jumat sampai belakang. Sholat subuhnya penuh rakyat, baik laki-laki atau perempuan memenuhi masjid mulai malam pertama Ramadan. Mengapa demikian? Memang Ramadan itu punya magnet daya tarik untuk menarik kita rajin ibadah. Bahkan saya perhatikan ada ibu-ibu, bapak-bapak ketika Ramadan, rajin, bukan main tadarus Quran. Buka Quran, targetnya sehari 1 juz. Ibu-ibu biasanya habis sholat subuh sampai syuruk tadarus. Bapak-bapak habis tarawih sebelum balik dari masjid tadarus bersama. Semalam 1 juz. Sehingga 30 hari Ramadan hantam 70 juz. Ini banyak, Pak. Tapi sayang ketika Ramadan sudah berlalu, masuk 1 Syawal kemarin, pertama yang saya lihat ketika sholat isya masjid sepi lagi. Kemudian Quran kembali dilipat, ditaruh di dalam lemari, tidak pernah dibuka lagi. Lemak kalau dia buka Quran dari HP, ngajinya di HP masih penting. Ini tidak ngaji sama sekali. Maka orang ini belum disebut hamba Allah. Orang ini hanya sebagai hamba Ramadan saja. Sedangkan kita bukan hamba Ramadan, kita ini hamba. Maka saya tekankan, Ramadan sudah mengajar ke kita semangat ibadah, semangat melakukan amal soleh. Sampai dengan detik ini kita hampir masuk bulan Zulqa'dah. Kalau bisa pertahankan kesolehan kita. Bagi ibu, bapak,
Yang rajin tadarus ketika Ramadan sekarang istiqomah. Mungkin tidak seperti Ramadan yang sehari 1 juz. Sebab sekarang kita sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Mungkin waktu untuk tadarusnya tidak sebanyak Ramadan. Tapi paling tidak setiap hari ada ayat dan surat yang kita baca dari Quran. Saya sering mengajarkan minimal, kalau tidak baca sehari sejuz, minimal selembar sehari jadilah. Saya tidak setuju ada ustaz ngomong 1 ayat per hari. Alangkah pendeknya, Pak. Baru buka Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul azim. Alang kecemekean sedikit baca seayat. Paling tidak selembar. Selembar ini 2 halaman. Saya yang membaca secara tartil, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Selembar 2 halaman ini 5 menit saya habiskan waktu. Apa susahnya ibu-ibu 5 menit di waktu? Habis subuh boleh, habis maghrib sampai isya boleh. Sebelum tidur sudah wudhu, sebelum tidur baca selembar 2 halaman, bolak-balik 5 menit cukup. Sedangkan giliran ibu-ibu nonton drama Korea 2 jam 4 jam, ini 5 menit kok tidak bisa. Sehari saja sekali. Yang penting kita punya mato ini setiap hari sudah melihat kalamullah. Mulut sudah melafalkan firman Allah. Itu sudah cukup. Yang penting rutin tiap hari. Sebab Nabi ditanya, amal apa yang paling dicintai Allah? Simple jawaban Nabi. Adwamuhu wa inqal. Amal yang sedikit, tapi rutin tiap hari, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang ngajinya di Ramadan baik, di luar Ramadan tidak pernah ngaji lagi. Paham? Nah, saya kira kita sama-sama, saya mengingatkan diri saya juga, dan sama-sama bertekadlah sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya, bahkan sampai kita masuk kubur, istiqomah dengan sifat yang ketiga ini. Teguh pendirian, konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ketika pada Ramadan, tapi juga ketika Ramadan sudah berlalu. Lalu yang keempat, wal munfiqin. Orang yang bertakwa itu pasti punya sifat gemar berinfak. Bahasa lebih kerennya, orang yang bertakwa itu punya sifat peduli sosial, sifat dermawan. Dan subhanallah, Masya Allah, ketika puasa Ramadan kemarin, Pak, jumlah kuantitas harta yang kita keluarkan untuk sedekah, saya yakin lebih banyak ketimbang di lain bulan selain Ramadan. Saya yakin itu ketika Ramadan Bapak Ibu lebih banyak sedekah ketimbang di luar Ramadan. Apa contohnya? Contoh di masjid kami, Masjid Raya Citra Grand City, itu kalau berbuka puasa, makanan takjil itu tumpah ruah beraneka ragam. Saya kira di Masjid Jami Adha juga sama. Siapa yang menyiapkan takjil itu? Banyak yang menyiapkannya itu istri-istri kita. Ibu-ibu nih ketika Ramadan, jam 3 siang, wong lain pada tidur siang, ibu-ibu nggak sibuk di dapur. Masak tekwan, masak kolang pisang, masak kolang duren. Bukan untuk seporsi, 2 porsi, 30 porsi yang dimasak oleh istri kita. Kita sebagai suami kaget, Pak. Sayang, kok porsinya banyak. Kita kan di rumah cuma ada wong 4, ini ada 30 porsi. Siapa yang nak ngabisin? Lalu istri kita ngomong, Papa, Mama buat banyak porsi dari kolak duren ini supaya Mama pengen maghrib kaget sedekah takjil di Masjid Jami Adha. Bagus tak kira-kira? Ini Ramadan ini ngajarin kita gemar berbagi. Itu yang sunnah. Belum lagi yang wajib. Di akhir Ramadan kita wajib metu ke zakat fitrah. Berarti bulan puasa kemarin bukan ngajar ke kita hablum minallah baik. Puasa hablum minallah.
Sholat tarawih hablum minallah. Tadarus hablum minallah. Tapi ketika zakat fitrah termasuk sedekah yang sunnah, itu ngajari kita hablum minannas. Memperhatikan kondisi sosial di lingkungan sekitar kita dan juga peduli dengan nasib orang lain. Istri kita tidak mau kita menikmati makanan yang enak di atas meja, cuma kita keluarga baik. Tapi istri kita juga ingin yang menikmati hidangan di atas meja kita adalah orang-orang lain yang mungkin butuh, yang tidak sempat beli makanan enak, mereka bisa menikmati makanan sebagaimana yang kita nikmati di rumah. Itu bagusnya bulan Ramadan. Maka rajin sedekah ini jangan hanya berhenti ketika di Ramadan saja. Istiqomah. Kalaupun tidak bisa nyediakan makanan, karena kita mungkin tidak puasa tiap hari, puasa sunnah juga tidak tiap hari sekarang. Minimal kalau ada 5.000, jadilah masuk ke kotak amal situ. Masuk. Kalau tidak katik 2.000 jadilah. Tapi tidak ada Pak, ada di sini pensiunan pusri, pensiunan macam-macam, cuma 5.000, 50.000 masuk kelas itu Pak. Rutin. Yang penting dia dilakukan setiap hari. Jangan balik settingan awal, masuk bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, balik lagi settingan awal jadi pelit, bahasa kita busuk sikut lagi. Kalau bisa tetap istiqomah, minimal lah setiap Jumat ada lebih rezeki, beli nasi bungkus 30 bungkus, titip dengan pengurus masjid. Ustaz Agus ini nak, ada 30 bungkus nasi, tolong dibagi untuk khotib imam Nyosiko, untuk muazin Nyosiko, untuk korik Nyosiko. Selebihnya bagi-bagi bagi siapa yang pengen makan siang. Saya kira Ustaz Agus menerima, pengurus pasti menerima. Bahkan sisip dikit beliau nawarkan, tidak sekaligus es kacangnya Bu. Tidak apa-apa kalau ada kelebihan rezeki beli, 11 cuma 5.000 kali 30. Jadi uang balik sholat Jumat dapat nasi, dapat es kacang, itu sedekah yang luar biasa. Saya tidak ada endorse Pak, ini malam ini muncul dari kepala ku dewe. Tidak katik beliau WA kaget singgung es kacang, tidak ada. Wallah tidak katik. Ini muncul dari kepala dewe. Izin Pak Ketua ya. Baik, ini yang keempat. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ini ciri yang pasti. Kalau nak ngomong yang ahli takwa itu, di waktu sahur pasti dia bangun. Pasti dia bangun. Untuk apa? Minimal dia di waktu sahur beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang hebatnya, ketika 30 hari puasa Ramadan kemarin, orang-orang termasuk khususnya yang muslim, pacak gak lo bangun sahur Pak? Padahal Anda pasti tahu, apalagi bujang-bujang anak-anak muda, sebelum masuk bulan Ramadan, buru-buru nak bangun sahur Pak. Subuh baik bangunnya jam 6.30. Tapi ketika masuk 1 Ramadan, malam pertama Ramadan, heboh. Semua orang bisa bangun jam 3, bisa bangun jam setengah 4, paling lambat jam 4 sudah bangun. Apa motivasinya? Macam-macam. Anak-anak remaja, muda-mudi mereka bangun jam 3, motivasinya pengen banguni wong sahur di kampung. Bangun lebih awal. Istri kita bangun jam setengah 4, apa motivasinya? Nak masak untuk sahur. Ada bapak-bapak jam setengah 4 dini hari sudah bangun. Apa motivasinya? Nak nonton film komedi lawak di televisi. Biasanya ketika sahur itu komedi lawaknya susu, lucu-lucu. Berarti pacar dah lo bangun kan? Udah bangun jam 3 ketika puasa, nak nonton bola. Pacar dah lo. Dan ini diajarkan Ramadan 30 hari, bukan sehari 2 hari. Saya kira sudah cukup itu Pak, menjadi tarbiyah, pendidikan, pembiasaan bagi kita, konsisten sampai detik ini, sampai besok subuh,
Bahkan sampai Ramadan berikutnya, kita istiqomah bangun sebelum azan subuh. Kalau dah bisa bangun jam 3, jam setengah 4, minimal jam 4 sudah bangun. Kalau hari ini subuh 4 lewat 45, maka bangunlah minimal setengah jam sebelum subuh. 4.15 itu sudah paling minimal. Untuk apa kita bangun, Ustaz? Puasa Ramadan tidak lagi, puasa Syawal 6 hari sudah selesai, Senin Kamis juga tidak, udah ke. Untuk apa aku bangun dini hari di penghujung malam, seperti malam terakhir? Untuk ambil wudhu, sholat tahajud. Ambil wudhu, sholat tahajud. Karena waktu batas tahajud dan witir itu sampai masuk waktu subuh. Inilah sepertiga malam terakhir. Dari jam 3, setengah 4, jam 4 terus sampai masuk waktu subuh. Bagi yang baru belajar, saya sarankan tidak usah di jam 3, jam setengah 4. Bangunlah jam 4 atau 4.15. Setengah jam sebelum subuh berkumandang. Itu sempat 5 menit ke toilet bebersihan sekaligus wudhu. Kemudian sholat tahajud 2 rakaat 5 menit. Tutup witir 1 rakaat cukup bagi yang belum witir. Kalau ibu bapak witirnya sudah kaget habis isya atau sebelum tidur, nanti ketika tahajud saja, tidak usah ulang witir. Sebab Nabi bersabda, la witroni fi lailatin. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam 1 malam. Gawe ke ini Pak, Ibu. Mengapa demikian? Setidaknya ada beberapa keutamaan. Pertama, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Allah menurunkan rahmatnya sepertiga malam terakhir. Itulah waktu sahur. Lalu Allah berfirman, hal min da'in fa'astajibalah. Mana hamba-hambaku di waktu tersebut tidak tidur. Dia bangun berdoa, bermunajat, ku kabulkan doanya. Wa min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Mana hamba-hambaku yang beristighfar di waktu tersebut, minta ampun, niscaya aku ampuni ia. Berarti Allah membuka pintu rahmat dan maghfirahnya setiap sepertiga malam terakhir. Bukan hanya Lailatul Qadar, tapi sepertiga malam terakhir. Tinggal kita mau tidak menyambut maghfirah dan rahmat Allah tadi. Bahkan dalam surat Al-Isra disebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat tahajud itu, bangunlah engkau pada sebagian malam untuk tahajud. Fungsinya apa? Pertama, nafilatan lak. Menjadi ibadah nafilah bagi engkau. Apa artinya ibadah nafilah? Di dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, beliau menerangkan, nafilah ini berfungsi ketika nanti di hari kiamat, pertama kali yang dihisab perbuatan kita adalah sholat. Jika sholat kita ada cacat, sholat fardu ada cacat kesempurnaan, maka sholat tahajud dan sholat sunnah yang lain berfungsi menjadi penyempurna, menutupi kecacatan dari sholat fardu kita. Itu pertama, nafilah. Yang kedua, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Wong yang tahajud itu, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu pada derajat yang terpuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh penduduk langit, yakni para malaikat. Dan yang ketiga, pasti terpuji di antara penduduk bumi. Beda atau tidak, wong yang ahli tahajud dengan wong yang tidak pernah tahajud. Beda, Pak. Derajatnya berbeda. Kadang-kadang dari aura dirinya, aura wajahnya, ada karismatik nur cahaya dari Allah. Sebab dia rajin memelihara tahajud. Ketimbang orang sepertiga malam terakhir masih ngorok. Beda, Pak. La yastawun. Tak sama kata Allah. Orang beriman, dia ahli tahajud, berbeda dengan mereka yang tidak tahajud. Berbeda mereka yang tidak menjaga keimanan, berbeda.
maka jadilah orang berbeda. Hidup ini cuma sekali, pilihan di tangan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, yang diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, anna syarfal mu'min salatuhu bil-lail. Pengen melihat kemuliaan seorang mukmin, jangan lihat dari pangkat atau jabatannya. Kemuliaan itu bukan dilihat dari titel akademik, bukan. Bukan dari STIMAG-nya, bukan dari doktornya, bukan dari profesor, bukan dari harta yang dia miliki, tapi kemuliaan seorang mukmin terlihat dari sholat malamnya. Istiqomah tidak dia sholat malam, itu orang mulia di sisi Allah. Mulia di antara penduduk langit, para malaikat, dan mulia di antara penduduk bumi. Maka jadilah orang yang berbeda. Sebelum subuh istiqomah bangun, minimal setengah jam sebelum subuh sudah bangun. Tahajud 2 rakaat cukup, salam, tegak lagi witir 1 rakaat, sebab menurut mazhab Syafi'i paling sedikit rakaat sholat witir adalah 1 rakaat, dan disarankan diawali dulu dengan sholat sunnah yang lain. Pas kan? Tahajud 2 rakaat, salam, tegak lagi witir 1 rakaat. Kalau istiqomah, insya Allah keutamaan yang sudah kami sebutkan tadi akan berlaku pada diri kita, dan itu menjadi pembeda dari orang yang tidak tahajud. Maka istiqomah, Pak, bangunlah sebelum subuh, jauh-jauh, jangan terlalu mepet, agar Anda bisa bertahajud. Dan sambil nunggu subuh, jangan tidur lagi. Kaget bablas, kesiangan subuhnya. Tunggu waktu subuh itu sambil istighfar. Karena dalam ayat tadi disebut Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka di waktu tersebut beristighfar, minta ampun. Wa bil asharihum yastaghfirun, dalam ayat yang lain. Di waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Dan yang kedua, kalau kita lakukan istighfar di waktu itu, dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup pembahasan kita pada malam hari ini. 5 sifat orang yang bertakwa: penyabar, orang jujur, orang yang konsisten dalam ibadah dan ketaatan, gemar, dermawan atau peduli dengan sosial, dan yang kelima, bangun malam terutama sepertiga malam terakhir untuk beribadah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam 5 sifat ini, bukan hanya sampai Ramadan tahun depan, tapi insya Allah sampai kita masuk ke dalam kubur, berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo silahkan, ada 5 menit sambil nunggu azan isya. Pertanyaan seputar materi boleh, di luar materi juga boleh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bebas ya. Berarti kita siap amalkan kalau ada pertanyaannya, insya Allah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini mudah dan sangat mudah untuk dicerna. Karena memang ini pertemuan awal, saya pilihkan yang ringan-ringan saja. Tapi siap untuk kita amalkan. Insya Allah ketemu lagi pekan depan, hari Ahad, pekan keempat ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti dengan materi yang lebih menarik insya Allah. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan mengaminkan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Isya 19:11. Nah, pas itu. Itu jam berapa? Ini? Oh, 2 menit lagi. Nah, tutup lah dulu. Nak cek. Terima kasih kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, kau nak itu dia.